Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gina Pratiwi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, pada slide kali ini, saya akan mencoba membahas secara ringkas mengenai perpajakan. Namun sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian pajak itu sendiri. Pengertian pajak. Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan, pengabdian serta peran aktif warga dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Sebelum kita mengetahui apa saja prinsip-prinsipnya, hendaknya kita tahu arti dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama, yakni penyelenggara pemerintahan dan perwakilan rakyat, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa atau imbalan secara langsung. Pajak dipungut penguasa atau pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum atau pembangunan nasional. Prinsip-prinsip pengenaan pajak. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini memerlukan suatu penafsiran yang jelas karena harus diketahui ketentuan yang bagaimana dimaksud yang harus ditetapkan dengan undang-undang. Pajak menyangkut masalah yang luas, sehingga perlu diketahui yang mana merupakan ketetapan yang harus dimasukkan dalam undang-undang. Pajak mencakup berbagai masalah jenis pajak. Siapa yang akan dikenakan, berapa beban yang harus dipikul, apa sanksi jika terjadi pelanggaran, bila harus dibayar dan dilaporkan, cara pembayaran, biaya yang boleh dikurangkan, pengecualian, dan banyak hal lainnya. Kemudian, menurut Adam Smith, prinsip pengenaan pajak yang baik adalah distribusi dari beban pajak harus adil. Setiap orang harus membayar sesuai dengan peraturan. Kemudian, pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi. Apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah pajak harus seminimal mungkin. Yang ketiga, pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta apabila instrumen pajak dapat melakukannya. Keempat, struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak. Kemudian administrasi pajak dan biaya pelaksananya harus sedikit mungkin. Kemudian adanya kepastian. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan dan dapat diterima. Adil yang dimaksud penjelasan di atas yaitu bersifat relatif. Artinya, konsep keadilan tersebut harus dijelaskan lebih lanjut bagaimana suatu sistem pajak yang adil. Dalam bidang perpajakan, konsep adil ini dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal adalah pengenaan pajak yang dimana setiap orang yang keadaannya atau kondisi sama harus menderita beban pajak yang sama pula. Sedangkan keadaan vertikal adalah situasi kemampuan ekonomis yang mana keadaannya belum jelas atau masih sangat kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan orang yang keadaannya sama. Kemudian prinsip manfaat dalam pajak. Prinsip manfaat dalam pajak, menurut prinsip ini bahwa setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang ia terima dari aktivitas pemerintah. Dari definisi ini maka dapat kita lihat bahwa prinsip ini sesuai dengan insiden keseimbangan anggaran. Dalam hal ini, pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria efisiensi, yaitu di mana tingkat produksi ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Kasus dalam masalah ini misalnya, pengenaan cukai bensin yang dihubungkan dengan penggunaan jalan raya. Semakin besar penggunaan jalan tol pada jam-jam tertentu, tol pada jembatan dan sebagainya,
Meskipun demikian, masih banyak aktivitas pemerintah yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti dalam sektor pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Prinsip kemampuan membayar. Prinsip ini menjelaskan bahwasanya setiap orang harus membayar bagiannya atau pajak yang sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Karena prinsip ini tidak memiliki dasar ilmiah, maka untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional, prinsip ini harus menggunakan suatu ukuran yang operasional untuk mengukur kemampuan untuk membayar pajak. Ada 3 alat ukur yang dipakai dalam prinsip kemampuan membayar, yaitu yang pertama pendapatan, kedua pengeluaran konsumsi, dan ketiga kekayaan. Dari ketiga ukuran kemakmuran tersebut, yang paling sering dipakai adalah pendapatan, sehingga prinsip kemampuan membayar akhirnya diukur dengan suatu konsep pengorbanan sebagai fungsi dari pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak. Macam-macam pajak yang diterapkan di Indonesia. Dari uraian mengenai berbagai prinsip yang harus dilakukan dalam perpajakan Indonesia, lebih jauh dapat dijelaskan beberapa pembedaan pajak yang diterapkan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sifat pajak subjektif menentukan subjek pajak dahulu, lalu cara. Yang kedua, pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, yaitu pajak langsung yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPh. Kemudian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya yaitu PPN. Yang ketiga, pajak menurut pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pusat maupun daerah untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ada PPh, PPN, PPNBM, PBB, Bea Materai. Kemudian pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dengan undang-undang perpajakan daerah. Contohnya, pajak daerah tingkat kedua, pajak pembangunan, pajak penerangan jalan, dan pajak bangsa asing. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pajak di Indonesia, yaitu kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal dalam arti sempit, sedangkan kebijakan dalam arti luas adalah kebijakan untuk memengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pungutan pajak dan pengeluaran belanja negara, dengan tujuan untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan, mendorong investasi, menciptakan keadilan negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah harus dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut secara optimal dan proporsional. Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam reformasi kebijakan perpajakan, antara lain yang pertama, penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, misalnya Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPNBM. B. Atau yang kedua, modernisasi pungutan pajak, dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam perpajakan, yakni dengan pengembangan dan pengawasan, e-filing, e-registration, e-payment, dan e-counseling. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan pelayanan kepada wajib pajak,
D atau yang keempat, sunset policy atau kebijakan dalam pendorongan NPWP. Kelima, usaha-usaha lainnya dalam rangka motivasi peningkatan kesadaran pembayaran pajak, misalnya melalui berbagai media. Kemudian peningkatan manajemen pengelolaan perpajakan, reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan, dan yang terakhir yaitu mengintensifkan penagihan tunjangan pajak.